Setelah perbincangan hangat bersama 7 di mansion milik Marcelo, ia bangga bisa bekerja di mansion itu, apalagi Yo menjanjikan gaji besar padanya. Yang jelas, ia tidak perlu lagi capek-capek mengadon kue yang tidak tahu pasti, laku atau tidaknya. Ia juga tidak perlu lagi berhadapan dengan preman pasar yang suka meminta uang padanya. Tak terasa sore pun menjelang. Marcelo baru saja kembali dari kantor dan ia sedikit terkejut ketika melihat ada pelayan baru yang bekerja di mansionnya. Marisa yang sejak tadi menunggu kedatangan suaminya, segera menghampiri Marcelo kemudian memeluknya. "Pelayan baru?" tanya Marcelo kepada Marisa yang sedang bergelayut manja di lengan kekarnya. Marisa menganggukkan kepalanya dengan cepat. "Ya, Dad. Pelayan sekaligus teman baruku," jawab Marisa. "Teman baru?" Marcelo menautkan kedua alisnya sambil menatap Marisa. "Ya, sepertinya aku cocok dengannya. Kami seumuran dan kisah hidup kami hampir-hampir mirip. Terserahlah, yang penting kamu senang." Marisa dan Marcelo pun segera menuju kamar mereka sambil bergandeng mesra. Sofia memperhatikan kemesraan pasangan itu sambil berdecak kagum. Ya Tuhan, mereka benar-benar pasangan yang serasi. Yang ceweknya cantik bak boneka Barbie dan cowoknya tampan bak model profesional dari mancanegara, gumamnya. Sofia bahkan tidak sadar bahwa saat itu Yo berada tepat di belakangnya. Yo bahkan mendengar jelas apa yang dikatakan oleh gadis itu. "Sepertinya aku sudah berkata dengan jelas bahwa pekerjaanmu di sini adalah seorang pelayan dan bukan seorang detektif yang bertugas memata-matai kemesraan tuan dan nona pemilik mansion, benar, kan?" Sofia terperanjat. Ia membulatkan matanya setelah tahu bahwa Yo sudah berada di belakangnya. "Maafkan aku, Tuan," ucap Sofia sambil membungkukkan badannya berkali-kali di hadapan Yo. "Potong gaji." "Ah, potong lagi. Janganlah, Tuan. Kasihanilah aku. Apa Tuan tega membiarkan aku dan ibuku makan kertas nota hasil potongan hutang-hutangku?" lirih Sofia sambil mengikuti langkah kaki Yo yang kini menuju kamarnya. Yo tidak peduli walaupun gadis itu kini memohon sambil menangkupkan kedua tangannya. Ia terus saja melangkah dengan wajah dingin tanpa ekspresi. Sofia berhenti mengejar lelaki itu. Sekarang ia pasrah walaupun Yo benar-benar akan memotong gajinya. "Ya, sudahlah. Sepertinya aku memang akan makan malam dengan kertas-kertas itu," gumam Sofia dengan wajah sendu. Setelah pekerjaannya selesai, Sofia mengganti pakaian dengan baju dan rok yang sebelumnya ia kenakan. Ia memasukkan seragam kebanggaannya ke dalam keranjang kuenya yang sudah kosong. Tadi pagi Marisa sudah mengambil semua kue yang masih tersisa dan membagikan kue-kue tersebut kepada para bodyguard yang tengah berjaga saat itu. Dan sebagai gantinya, Marisa memberikan sejumlah uang kepada Sofia. Sofia sempat menolak, tetapi Marisa terus memaksa dan berdalih bahwa uang itu ia berikan untuk ibunya yang sedang sakit. Dengan terpaksa, Sofia pun akhirnya menyambut uang itu dan membawanya pulang bersamanya. Dengan langkah cepat, Sofia berjalan keluar dari mansion. Sofia sempat kebingungan karena ia tidak tahu harus pulang dengan apa. Di tengah kebingungannya, asisten dingin itu kembali menghampirinya. "Kamu bisa menjalankan sepeda motor?" tanya Yo dengan wajah datarnya, sama seperti biasa. Sofia menggelengkan kepalanya dengan cepat. Jangankan menjalankan sepeda motor, sepeda saja ia tidak punya. "Tidak, Tuan." "Bagaimana dengan sepeda? Jangan bilang kalau kamu juga tidak tahu cara menggunakan sepeda." "Nah, kalau sepeda saya bisa," jawab Sofia sambil tersenyum manis menatap Yo. Yo berjalan menghampiri para bodyguard dan meminta salah satu dari mereka mengambilkan sepeda untuk Sofia. Tidak berselang lama, seorang bodyguard menghampiri mereka dan menyerahkan sebuah sepeda kepada Yo. "Ini sepeda untukmu. Gunakanlah dengan baik," ucap Yo sambil berlalu dari hadapan Sofia. Sofia begitu terharu. Matanya berkaca-kaca saat memperhatikan sepeda tersebut. Sudah sejak lama ia ingin memiliki sebuah sepeda, tetapi karena keuangannya tidak memungkinkan, hingga kini ia hanya bisa berhayal memilikinya. Dengan berlari kecil, Sofia mengejar Yo sambil memanggil-manggil nama lelaki itu. "Tuan Yo, Tuan Yo," teriaknya. Mendengar Sofia memanggilnya, Yo menghentikan langkahnya. Namun, ia tidak ingin membalikkan badannya menghadap gadis itu. Kini Sofia berdiri tepat di belakang Yo, ia mengembangkan sebuah senyuman dengan mata berkaca-kaca menatap punggung Yo.
Tuan, terima kasih banyak. Aku tidak tahu bagaimana cara membalas kebaikanmu kepadaku, ucap Sofia. Yo tidak menjawab. Ia kembali meneruskan langkahnya tanpa mempedulikan bagaimana reaksi Sofia saat itu. Namun, saat itu sudut bibir Yo terlihat naik. Hanya saja ia tidak ingin siapapun melihatnya. Sofia sudah mulai paham dengan sikap acuh asisten dingin itu. Ia tidak terlalu mempermasalahkan bagaimanapun sikap Yo terhadapnya. Yang penting baginya, ia sudah mendapatkan tempat kerja yang nyaman dan gaji yang cukup menjanjikan. Terima kasih, Tuan. Sama-sama, Sofia, gumam Sofia sambil terkekeh pelan. Sofia menuntun sepeda yang diberikan oleh Yo kemudian mulai mengayuhnya dengan penuh semangat menuju kediamannya. Setelah menempuh perjalanan yang lumayan menguras tenaga, akhirnya Sofia tiba di halaman depan rumahnya. Gadis itu memboyong serta sepedanya memasuki rumah kecilnya. Sang ibu terperanjat saat melihat anak gadisnya datang-datang membawa sebuah sepeda. Ia segera menghampiri Sofia yang sedang tersenyum hangat kepadanya. Sepeda siapa ini, Sofia? Coba ibu tebak, sepeda siapa? Sofia menepuk tempat duduk sepedanya dengan penuh bangga. Sang ibu semakin kebingungan, ia memperhatikan raut wajah bahagia sang anak sambil mengerutkan kedua alisnya. Jangan buat ibu semakin penasaran, Sofia. Katakan saja yang sebenarnya, sepeda ini milik siapa? Jangan bilang kamu nyolong punya orang, ya? Soalnya kalau dipikir-pikir, kamu tidak mungkin bisa membelinya, kan? Dapat duit dari mana? Gumam sang ibu. Ih, ibu mah kalau ngomong tuh suka asal, deh. Mana mungkin anak gadis ibu yang cantik membahana ini jadi maling sepeda orang? Yang benar saja, Bu, sahut Sofia sambil terkekeh pelan. Lah terus, punyanya siapa? Tanya sang ibu yang semakin penasaran. Sofia tersenyum kemudian memeluk tubuh kurus sang ibu. Sini deh, Bu. Sofia ingin menceritakan kisah Sofia hari ini. Sofia menuntun ibunya untuk duduk di lantai rumah sambil bersandar di dinding kamar yang sudah terlihat lapuk karena dimakan usia. Setelah sang ibu duduk, Sofia pun menjatuhkan tubuhnya di samping ibunya. Sofia mulai menceritakan kejadian yang ia lewati hari ini. Mulai dari para preman yang datang mengganggunya, kemudian asisten Yo yang rela baku hantam dengan para preman itu demi menolong dirinya, hingga ia diberikan pekerjaan sebagai pelayan di mansion megah milik Marcelo dengan gaji di atas rata-rata. Apa ibu tahu, istri dari pemilik mansion tersebut orangnya sangat cantik dan dia masih seumuran sama Sofia. Dia seperti boneka Barbie hidup, Bu. Sofia aja terpesona, apalagi laki-laki. Selain cantik, Nona Marisa juga sangat baik, Bu. Ia bahkan rela membeli semua kue-kue Sofia kemudian membagikannya kepada para bodyguard yang sedang berjaga saat itu. Dan sebagai gantinya, Nona Marisa menyerahkan ini untuk ibu. Sofia menyerahkan sejumlah uang yang diberikan oleh Marisa untuk berobat ke tangan sang ibu. Dengan gemetar, ibunda Sofia memperhatikan uang yang sekarang ada di atas telapak tangannya. Matanya mulai berkaca-kaca dan butiran kristal itu hampir saja merembes tadi sudut matanya. Mereka baik sekali ya, Nak. Nanti bolehlah kapan-kapan ibu bertemu dengan mereka. Ya, Bu. Mereka memang sangat baik dan Sofia yakin mereka pasti bersedia menemui ibu. Jadi, sepeda ini pun pemberian mereka juga? Kalau sepeda ini, Sofia dikasih sama asisten Yo, Bu. Dia memang sangat cuek dan kadang mulutnya itu suka ngeselin kalau bicara, tapi sebenarnya dia sangat baik. Buktinya ia bersedia bergelut bersama para preman itu hanya demi menolong Sofia, Bu, jawab Sofia sambil membayangkan perkelahian seru yang terjadi tadi pagi antara asisten Yo dengan para preman itu. Sementara itu di mansion, Marisa sedang berendam di bathtub sambil memejamkan matanya. Entah sudah berapa lama Marisa berada di dalam ruangan itu hingga sang suami mencemaskannya. Benar-benar deh, si Ica. Kalau sudah berada di dalam kamar mandi, ia pasti lupa waktu, gumam Marcelo sambil melirik jam dinding mewahnya. Perlahan Marcelo menghampiri kamar mandinya kemudian mengintip apa yang dilakukan oleh istri kecilnya itu. Marcelo menggelengkan kepalanya pelan karena apa yang ada di dalam pikirannya ternyata benar. Wanita itu sedang asyik menciumi sabun mandi beraroma lemon segar kesukaannya. Kebiasaan aneh Marisa terjadi setelah wanita itu dinyatakan positif hamil. Mungkin hal itu memang bawaan bayi mereka, tetapi Marcelo tetap merasa khawatir. Cah,
Marissa sontak membuka matanya. Ia menoleh kemudian tersenyum hangat menyambut Marcelo yang datang menghampirinya. "Dad." Marcelo memperhatikan tubuh polos sang istri yang tertutupi busa-busa sabun dan entah mengapa ia pun ingin ikut berendam bersama Marissa. Marcelo menyeringai sambil melepaskan pakaiannya dan melemparkannya ke sembarang arah. Setelah tubuhnya polos, Marcelo pun segera masuk ke dalam bathtub dengan posisi di belakang Marissa. Marissa tersenyum kemudian bersandar di dada bidang Marcelo. Sedangkan Marcelo memeluk tubuh Marissa dari belakang sambil menciumi tengkuknya. "Daddy, tinggal beberapa hari lagi pernikahan ibu dan ayah akan dilaksanakan. Aku pasti akan merindukan ibu," lirih Marissa dengan wajah sendu. "Tidak masalah, kamu tinggal hubungi dan suruh ibumu menjengukmu di sini. Lagi pula Tuan Riyad sudah memutuskan untuk tinggal di negara kita, jadi kamu tidak perlu repot-repot menyusul ke negara asalnya." Marissa sontak menoleh kepada Marcelo sambil menautkan kedua alisnya. "Benarkah? Kenapa aku tidak tahu? Baik ayah maupun ibu tidak pernah menceritakan hal ini kepadaku." Marcelo tersenyum kemudian menyingkirkan rambut Marissa yang menutupi tengkuk kesukaannya. Ia kembali menciumi salah satu tempat favoritnya itu sambil berucap, "Tuan Riyad baru saja menghubungiku dan mengatakan hal itu." "Oh ya, Cha. Setelah mereka sah menjadi suami istri, maka bersiaplah mendapatkan anggota keluarga baru," ucap Marcelo sambil terkekeh pelan. "Hah, maksudnya?" "Bersiaplah mendapatkan adik baru karena Tuan Riyad sudah tidak sabar ingin menambah momongan. Lagi pula ibumu masih muda, masih bisa nambah 1 atau 2 bayi lagi," goda Marcelo. "Ih, Daddy, masa iya aku dan ibu harus barengan hamilnya?" "Lah, memangnya kenapa?" "Ya, bagus dong. Entah mengapa Ica kok malu membayangkannya. Di saat nanti aku dan ibu beradu perut buncit." "Ya, Tuhan," lirih Marissa sambil menutup wajahnya kedua tangan. "Sudah, jangan banyak omong. Apa kamu tidak merasakan bahwa di bawah sana, King Cobra, ku sudah bangkit?" ucap Marcelo. "Ih, Daddy. Masa kita melakukannya di sini?" Wajah Marissa merona. Memang sudah sejak tadi Marissa merasakan King Cobra milik sang Daddy berkeliaran di bawahnya. "Kenapa tidak? Bukankah kita sudah sering melakukannya di tempat ini?" jawab Marcelo yang kini memutarbalikkan tubuhnya dan kini posisinya berada di atas Marissa. Marcelo mengurangi volume air di bathtub sebelum mereka memulai aksi panas mereka. Cukup lama mereka bergelut di dalam bathtub hingga Marissa mulai merasakan kram pada perutnya. Marcelo yang masih asik memacu King Cobra-nya, mendadak berhenti dan mulai panik. "Kamu tidak apa-apa, Cha?" Marissa mengelus lembut perutnya yang terasa kencang dan membuat ia merasa tidak nyaman. Marcelo yang terserang panik, segera mengangkat tubuh Marissa dan membawanya kembali ke kamar. Dengan perlahan ia meletakkan tubuh Marissa dan ikut mengelus perut istrinya tersebut. "Masih sakit? Apa perlu kita ke rumah sakit?" tanya Marcelo yang masih panik. Marissa tersenyum kecut sambil mengelus perutnya yang masih terasa kencang. "Mungkin posisi kita ada yang salah, Dad, makanya berpengaruh pada perutku. Mungkin dengan beristirahat sebentar, perutku akan kembali seperti semula," sahut Marissa, mencoba menenangkan Marcelo. "Benarkah? Kamu yakin begitu?" Marissa menganggukkan kepalanya. "Ya. Maafkan aku, Cha. Sepertinya aku tidak akan melakukannya lagi." Marcelo meraih tubuh Marissa kemudian melabuhkan ciuman hangat di puncak kepala istrinya itu. Marissa memperhatikan ekspresi wajah panik Marcelo dan ia sempat terkekeh, apalagi setelah mendengar ucapan lelaki itu barusan. "Daddy tidak usah sepanik itu. Percayalah aku dan bayimu akan baik-baik saja." Mungkin Marcelo dan Marissa Junior sedikit shock karena King Cobra milik sang Daddy menjenguk mereka, tutur Marissa. "Tapi aku takut, Cha. Ini anak pertama kita dan aku terjadi apa-apa dengan kalian, kamu dan anak kita. Sebaiknya kita cek kandunganmu besok," ucap Marcelo. Lelaki itu bangkit kemudian berjalan menuju ruangan tempat ia menyimpan pakaiannya. Ia meraih piyama tidur dan segera mengenakannya. "Kita harus kuat, boy. Demi Marcelo Junior. Aku tidak ingin terjadi sesuatu kepada bayiku," gumam Marcelo sembari mengelus King Cobra-nya yang sudah loyo.
Setelah selesai mengenakan piyama tidurnya, Marcelo pun kembali ke tempat tidur dan berbaring di samping Marissa. "Yuk, kita pelukan," ajak Marcelo sembari meraih tubuh Marissa ke dalam pelukannya. Jarum jam sudah menunjukkan pukul 0. Di saat penghuni mansion sudah mulai larut di alam mimpi mereka, Dian terbangun dari tidurnya dan entah mengapa saat itu ia merasa sangat haus. Ia ingin minum sesuatu tetapi di dalam kamarnya stok air minum sudah habis. Terpaksa Dian pun harus berjuang menuju dapur. Setibanya di dapur, Dian berencana membuat secangkir teh hangat. Ketika ia sedang membuat teh tersebut tiba-tiba Yo sudah berada di dalam ruangan itu. "Ah, Tuan Yo," pekik Dian yang begitu terkejut melihat Yo berdiri di belakangnya. "Maafkan aku, Nyonya Dian, karena sudah mengagetkanmu. Aku baru saja berkeliling, memantau keadaan mansion dan tiba-tiba aku melihatmu di sini," ucap Yo. "Duduklah, Tuan Yo. Akan kubuatkan teh hangat untukmu," ajak Dian. "Tidak perlu, Nyonya Dian. Aku..." Belum selesai Yo bicara, teh hangat sudah tersedia di atas meja. "Mari minum." Dian tersenyum sembari duduk di salah satu kursi kemudian mempersilakan Yo untuk duduk bersamanya. Yo pun akhirnya setuju. Ia meraih kursi yang letaknya tepat berseberangan dengan tempat duduk Dian. "Terima kasih, Nyonya Dian." "Sama-sama." Yo mulai menyeruput teh hangat buatan Dian dan sejenak ruangan tersebut kembali hening. Hanya terdengar suara Dian dan Yo yang bergantian menyeruput teh tersebut. "Selamat ya, Nyonya Dian. Tinggal beberapa hari lagi pernikahanmu dan Tuan Riyad akan segera dilaksanakan. Semoga kalian selalu bahagia," ucap Yo seraya meletakkan cangkir tehnya ke atas meja. "Terima kasih, Tuan Yo. Dan maafkan aku, jika aku sudah membuatmu kecewa," tutur Dian dengan kepala tertunduk. Ia tidak berani menatap wajah Yo saat itu. Yo tersenyum kemudian kembali meraih teh hangat buatan Dian dan menyeruputnya lagi. "Tidak, Nyonya Dian. Aku tidak kecewa karena aku memang tidak pernah berharap lebih." Dian mengangkat kepala dan menatap lelaki di hadapannya. Lelaki itu tersenyum saat menatapnya. "Semoga kamu mendapatkan seorang wanita yang baik, Tuan Yo. Wanita yang akan selalu setia menemani hari-harimu." "Amin," jawab Yo. Entah mengapa, tepat di saat itu wajah polos Sofia tiba-tiba saja terlintas dipikirkannya. "Huh. Hah. Huh. Hah." Dengan nafas terengah-engah, Sofia tiba di mansion milik Marcelo. Ia memarkirkan sepeda yang baru diberikan oleh asisten Yo ke tempat parkir untuk para pekerja di mansion. Seperti biasa, Yo sudah berada di halaman depan mansion untuk berolahraga dan berlari mengelilingi halaman tersebut. Dari kejauhan, Yo memperhatikan gadis itu dan berjalan menghampirinya. Selamat pagi, Tuan Yo," sapa Sofia sambil tersenyum manis menatap Yo yang terlihat berbeda. Lelaki itu hanya menggunakan baju kaos berwarna putih dan memperlihatkan otot-otot tubuhnya dengan sangat jelas. Yo melirik jam tangan yang melingkar di pergelangan tangannya kemudian kembali menatap gadis itu dengan tatapan dinginnya. "Tidak bisakah kamu datang lebih awal? Coba lihatlah, semua pelayan di sini sudah memulai pekerjaan mereka. Sedangkan kamu baru saja tiba di sini," ucap Yo dingin. Sofia menghembuskan napas berat dan kini ekspresi wajahnya berubah menjadi sendu. "Tuan, jarak antara mansion dan rumahku sangatlah jauh. Padahal aku sudah berusaha untuk datang lebih awal, bahkan aku berangkat dari rumahku di saat hari masih gelap, Tuan," tutur Sofia sambil menyeka keringatnya yang bercucuran. "Alasan?" ucap Yo sembari melenggang pergi meninggalkan Sofia di tempat itu. Sofia tidak terlalu memikirkan apa yang dikatakan oleh lelaki itu. Ia bergegas memasuki mansion kemudian mengganti pakaiannya dengan seragam pelayan, sama seperti pelayan lainnya. Setelah mengganti pakaiannya, Sofia meraih peralatan bersih-bersih kemudian membawanya ke depan mansion karena ia mendapatkan tugas di sana. Ketika Sofia membersihkan kaca di ruangan itu, ia melihat Yo yang sedang menunjukkan kekuatannya di hadapan para bodyguard. Yo mengangkat dumbbell yang beratnya sekitar 30 kg dan membuat otot-otot tangannya menyembul. Wah! Mata Sofia membulat sempurna. Sofia terpesona melihat kekuatan dan kesempurnaan tubuh lelaki yang usianya 2 kali lipat dari usia Sofia. "Ya, Tuhan. Lihat bodinya," pekik Sofia. "Bodi siapa?" "Bodi Tuan Yolah, siapa lagi?"
Jawab Sofia yang masih fokus pada pemandangan indah di depan matanya. Oh, memangnya kamu suka ya, sama asisten Yo? Hehe, mana mau dia sama aku? Aku cuma pelayan di sini. Tiba-tiba saja Sofia tersadar. Ada seseorang yang sedang mengajaknya bicara dan ia tidak tahu siapa yang sedang bicara dengannya. Dengan wajah pucat, Sofia memalingkan wajahnya perlahan dan menatap seseorang yang sedang berdiri di depannya. Nona Marisa. Ucap Sofia terbata-bata. Perasaan Sofia bercampur menjadi satu. Antara malu dan juga takut. Malu karena ia ketahuan memperhatikan asisten Yo dari kejauhan dan ia juga takut. Takut dipecat karena sudah melalaikan pekerjaannya. Padahal dia sadar bahwa dirinya adalah orang baru di mansion tersebut. Maafkan saya, Nona Marisa. Saya berjanji tidak akan melakukan ini lagi. Potonglah gaji saya, tapi saya mohon jangan pecat saya, lirih Sofia dengan mata berkaca-kaca menatap Marisa sambil menangkupkan kedua tangannya. Marisa terkekeh setelah mendengar ucapan gadis itu. Ia menghampiri Sofia kemudian menepuk pundaknya dengan lembut. Yang pengen memecat kamu siapa, Sofia? Tapi serius deh, kamu beneran suka ya sama asisten Yo? Tanya Marisa sembari mengintip lelaki itu dari balik kaca depan mansion. Sofia sedikit tenang setelah mendengar jawaban dari Marisa bahwa ia tidak akan dipecat. Namun, masalahnya sekarang adalah rasa malu yang kini mendominasi hatinya. Ia benar-benar malu karena mulutnya terlalu bocor, mengakui hal yang tidak-tidak. Sebenarnya aku itu ngomongnya suka asal-asalan, Nona. Jangan dianggap serius, ya. Sofia menggulung-gulung ujung bajunya sambil memperhatikan Marisa yang masih mengintip Yo dari balik kaca. Tiba-tiba terdengar suara lelaki yang sedang berdehem dari belakang kedua wanita itu. Marisa dan Sofia segera berbalik dan ternyata Marcelo sudah berdiri di belakang mereka. Ia menatap kedua wanita itu dengan tatapan heran. Sedang apa kamu di sini, Ca? Mengintip Yo? Tanya Marcelo penuh selidik. Marisa tergelak setelah mendengar ucapan Marcelo yang terdengar begitu lucu baginya. Mengintip Om Yo? Kayak yang gak ada kerjaan aja, jawab Marisa. Marisa menghampiri Marcelo kemudian memeluknya dengan erat. Sofia merasa kehadirannya hanya mengganggu kemesraan pasangan itu. Ia bergegas membawa peralatan bersih-bersihnya dan membersihkan sudut lain di ruangan itu. Terus kalau bukan mengintip, apa itu namanya? Tanya Marcelo sambil mencubit dagu Marisa. Sebenarnya bukan begitu, Dedi. Tadi itu aku menangkap basah Sofia sedang mengintip Om Yo sambil berdecak kagum. Sepertinya Sofia itu menyukai Om Yo, deh. Sofia? Siapa itu? Ya Tuhan, Dedi. Itu, pelayan baru kita. Yang barusan bicara sama Ica, jawab Marisa. Pelayan tadi? Ya. Dan Ica punya ide, bagaimana jika kita jodohkan saja mereka berdua? Supaya Om Yo tidak menjadi pria kesepian lagi, ya, kan? Marcelo menautkan kedua alisnya. Sudah cukup baginya menjadi mak comblang untuk Riyad dan Dian. Dan dia tidak ingin menjadi mak comblang yang kedua kalinya untuk Yo dan pelayan itu. Tidak, tidak. Aku tidak mau. Oh, ayolah Dedi sayang. Rengek Marisa.